Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Al-Imam Tirmidzi radhiyallahu anhu menyebutkan di dalam kitabnya Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah tentang atau bab tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaga kewangian tubuh beliau. Beliau menyebutkan babu ma jaa fi ta'athuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaga kewangian tubuh beliau. Sebenarnya dan pada hakikatnya menjaga kewangian tubuh itu merupakan sunnah insaniyah, fitrah manusia. Artinya meskipun seseorang meskipun kita tidak melihat bahwa menjaga kewangian adalah sunnah Rasulullah, minimalnya kita tahu, kita sadar bahwa menjaga kewangian tersebut merupakan fitrah manusia. Manusia terlahir ke dunia itu dengan beberapa fitrah. Kenapa? Karena manusia itu adalah makhluk sosial, makhluk yang hidup berdampingan dengan orang lain. Yang mana ketika seseorang sudah hidup dengan orang lain, maka satu sama lain harus menjaga hal yang menjadi kenyamanan bagi yang lainnya. Salah satunya adalah kewangian. Makanya di dalam kitab fikih disebutkan bahwa salah satu adab kita datang ke tempat keramaian, tempat perkumpulannya manusia adalah kita mandi terlebih dahulu, atau minimalnya kalau kita tidak sempat mandi maka minimalnya kita menjaga kewangian tubuh pakai parfum. Makanya disebutkan oleh Al-Imam Tirmidzi radhiyallahu an, kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sukkatun yatatayyabu minha. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai sukkah. Sukkah itu adalah wadah yang berisi parfum, yang mana Rasulullah selalu membawanya dan selalu memakannya setiap saat. Kenapa? Karena beliau tahu, pertama beliau ingin mengajarkan kepada umatnya untuk menjaga kesegaran tubuh dengan menjaga kewangian. Yang kedua, Rasulullah itu setiap harinya, setiap saat dikunjungi oleh para sahabat. Sahabat duduk di samping beliau untuk mengaji kepada beliau, sehingga dengan beliau menjaga kewangian, maka sahabat akan semakin cinta kepada Rasulullah SAW. Makanya salah satu adabnya juga seperti yang disebutkan tadi, bahwa ketika seseorang ingin menghadiri sebuah keramaian, tempat perkumpulan manusia, maka disunahkan di situ untuk menjaga kewangian. Makanya kita sering lihat para kiai, para guru-guru kita, para ulama kita, para ustadz, para habaib, ketika kita mencium tangan beliau-beliau, seringkali kita mencium aroma wangi dari tangan beliau. Kenapa? Karena beliau tahu bahwa itu adalah kesunahan. Pertama sunnah Rasulullah, yang kedua adalah fitrah manusia. Disebutkan tadi, kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sukkatun yatatayyabu minha. Itu pertama. Yang kedua, beliau menyebutkan riwayat yang menjelaskan bahwa Rasulullah itu sebenarnya melarang ketika seseorang ditawari parfum. Dilarang apa? Dilarang untuk kita menolak. Ya, meskipun oleh fuqaha ditakwil bahwa larangan tersebut adalah larangan makruh. Rasulullah berkata, "Idza utiya ahadukumur raihan fala yarudduhu, fa innahu kharaja minal jannah." Ketika salah satu dari kalian diberikan parfum, maka hendaklah diterima dan jangan ditolak. Kenapa? Karena kata Rasulullah, "Fa innahu kharaja minal jannah." Karena wangian tersebut itu semerbak harum yang keluar dari surga. Kemudian ada beberapa hal yang perlu kita ketahui, bahwa manusia, seperti yang kita jelaskan di awal, manusia itu adalah makhluk sosial. Akan tetapi seringkali kita meninggalkannya dan menganggap bahwa hal itu merupakan hal yang terlalu ketika kita memperhatikannya. Bahkan ketika ini sebagian orang laki-laki selalu memakai wangian dianggap sebagai perempuan. Kenapa? Karena yang lumrah di zaman ini yang menjaga wangian adalah perempuan. Padahal seperti yang dijelaskan di awal, padahal menjaga wangian itu adalah sunnah Rasulullah SAW.
Oke, kita harus paham juga bahwa niat dari kita menjaga wangian adalah menjaga sunnah, melaksanakan sunnah, bukan caper, bukan mencari perhatian. Masalah niat beda lagi. Masalah niat beda lagi. Artinya kita tetap menjaga kewangian tubuh, kebugaran tubuh, akan tetapi niat harus tetap dijaga juga, bahwa kita menjaga kewangian tubuh itu semata-mata karena pertama tadi menjaga sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menerapkannya. Yang kedua, menjaga fitrah dan melaksanakan fitrah kemanusiaan. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.